Pak Misbakun, kita akan membahas berkaitan dengan satu hal yang cukup menjadi sorotan masyarakat ya. Berkaitan dengan rencana dari pemerintah memindahkan dana sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Sentral, dari Bank Indonesia masuk ke dalam sistem perbankan begitu ya. Tanggapan dari DPR RI sendiri seperti apa begitu dan dampaknya kepada perekonomian kita ke depannya? Langkah yang dilakukan Pak Purbaya ini adalah sebuah langkah di mana pemerintah ingin memberikan pesan dan memberikan sinyal kepada pasar, terutama kepada dunia usaha, bahwa pemerintah serius dan sungguh-sungguh ingin memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama memberikan dukungan likuiditas kepada terutama Bank Himbara untuk bisa menyalurkan dan melakukan ekspansi kredit. Tentunya transmisinya tentu harus disalurkan. Tidak secara serta-merta 200 triliun itu akan memberikan dampak secara langsung. Tapi dengan penyaluran kredit maka akan ada secara sektoral. Tadi sudah disebutkan ada beberapa hal disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa Pak Purbaya bahwa diharapkan ini akan memberikan dorongan dengan likuiditas yang ada, dengan jumlah yang begitu besar akan memberikan dorongan Bank Himbara untuk menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini adalah sebuah pesan yang kuat bahwa Pak Purbaya di awal-awal pemerintah Bapak Presiden memberikan kepercayaan kepada dia sebagai Menteri Keuangan bahwa dia sangat pro kepada pertumbuhan, sangat pro kepada dunia, kepada pasar, dan memberikan sebuah stimulus yang memadai untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan pasar tersebut. Oke, nah banyak beberapa pihak yang menyampaikan juga bahwa sebetulnya permasalahan di sektor perbankan saat ini adalah bukan masalah likuiditas begitu, tapi seperti apa memang sisi pertumbuhan kredit yang terlihat melambat ini dari sisi demand side begitu ya. Nah, tanggapan dari DPR sendiri seperti apa? Saya baru selesai rapat hari ini dengan OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Ketua OJK. Ukuran likuiditas perbankan itu kan di LDR, loan deposit to ratio-nya. Nah, rata-rata di kisaran 85 mendekati 86% LDR rata-rata nasional. Tapi di beberapa bank, khususnya Bank Himbara, LDR-nya itu sudah melewati 92%. Angka kritisnya itu ada di 92. 92 itu kalau LDR sudah di 92 artinya apa? Likuiditas di perbankan di bank tersebut mengalami situasi menipis. Artinya kelonggarannya itu sudah waktu luangnya itu sudah terbatas. Di beberapa himbara disampaikan ada, saya tidak spesifik menyebutkan bank mana, tapi itu kalau himbara kan nggak banyak banknya. Tapi itu terjadi. Tentunya injeksi 200 triliun dan kemudian dibagi secara merata di Bank Himbara yang ada, itu mengindikasikan bahwa 200 triliun itu dalam rangka memompa likuiditas di Bank Himbara. Karena disalurkan ke sana. Tentunya Bank Himbara sebagai motor penggerak pertumbuhan kredit selama ini di perbankan nasional, 5 Bank Himbara ini, tentunya ini paling tidak memberikan angin segar kepada Himbara, kepada bank yang bersangkutan untuk kemudian lebih aktif menyalurkan. Lebih aktif lagi, mereka sudah aktif. Lebih aktif lagi untuk menyalurkan. Dan dengan harapan apa yang menjadi keinginannya Menteri Keuangan, memberikan dorongan kepada sektor real, kemudian memberikan multiplier effect, dan multiplier effect ini memberikan dampak pertumbuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian perbankan kita ada permasalahan likuiditas? Ya. Ada permasalahan likuiditas? Tidak. Itu. Apakah ada permasalahan? Saya ingin koreksi, ada permasalahan. Tidak sedang ada permasalahan likuiditas. Tadi kita rapatkan ada 2.300 triliun lebih likuiditas itu tersedia di perbankan. Belum lagi dari sisi kalau kita lihat indikator CAR, capital adequacy ratio perbankan nasional itu rata-rata di 26%.
Padahal ketentuannya itu sekitar 8-10%. Artinya kalau agak kelonggaran sedikit, misalnya di 10% saja, rasio amannya, ada 16% cadangan yang di luar 2.300 triliun tersebut. Sebagai likuiditas perbankan. Artinya apa? Bahwa memang ada masalah di demand side. Supply side-nya sudah diatasi, apalagi dengan polisi Menteri Keuangan 200 triliun ke Bank Himbara itu. Demand side-nya ini bagaimana? Nah, tadi kami di Komisi 11 itu mendorong kepada OJK bagaimana mengatasi stagnasi ini. Ya, agar tidak demand terjadi liquidity trap. Demand gitu side ya. itu. Tentunya ini juga harus bersama dengan pemerintah. Karena seringkali kita kemudian secara sektoral itu perbankan itu tiba-tiba memberikan red flag, garis bendera merah terhadap sektor-sektor tertentu yang dianggap mempunyai risiko kredit yang tinggi. Misalnya tekstil, misalnya misalnya sektor pertambangan yang sektor ini, misalnya batu bara karena harga turun dan sebagainya. Lah, ini yang harus diperbaiki. Apakah kemudian gara-gara red flag kemudian itu? Nah, kita juga minta tadi itu di dalam rapat-rapat di OJK didorong kepada pihak perbankan untuk menyalurkan kredit kepada debitur baru atau jenis usaha baru. Jangan sampai kredit itu tersalurkan hanya untuk men-top up kepada debitur yang sudah ada, debitur yang sudah eksis, dan kemudian terhadap kredit yang sudah ada. Hanya ditambah, di top up, sehingga mereka pada rasio yang sangat tinggi. Tadi untuk yang tadi ada sampaikan ada beberapa lini bisnis yang dianggap red flag begitu ya. Nah, apakah artinya ke depan akan lebih ada pelonggaran begitu secara likuiditas inilah yang kita minta, dan tadi tentunya pelonggaran. Pelonggaran tentunya dengan tetap memperhatikan risiko, manajemen risikonya. Nah, contoh, ini kan tidak bisa hanya OJK. Karena risk management itu ada di masing-masing individual bank. Tentunya pemerintah juga bisa mempersuasi, oh ini loh keinginan pemerintah ke depan. Pemerintah kepingin industri tekstil nasional kita kuat, maka kita akan perlu ada injeksi modal kepada. Kemudian sama sektor batu bara walaupun mengalami penurunan itu kan selalu temporer dan situasional. Situasional. Lah, ini kan harus diberikan tetap pelonggaran. Lah, bentuknya seperti apa? Misalnya sektor tradingnya, sektor kontraktornya. Sektor kontraktor walaupun marginnya tipis, harus diberikan support untuk manajemen cash flow mereka dan sebagainya. Lah, hal-hal yang seperti inilah butuh penguatan. Butuh penguatan dari siapa ya? Tentunya bersama-sama. Karena masalah membangun image tentang dunia usaha, membangun iklim usaha, itu kan adalah usaha bersama antara seluruh stakeholder, para pengelola negara, termasuk kami di DPR. Di Komisi 11 selalu memberikan angin segar, memberikan sinyal-sinyal positif bahwa pada situasi ekonomi yang penuh tantangan, itu peluang-peluang yang ada harus terus dimanfaatkan. Untuk sektor-sektor baru yang akan juga didorong begitu, itu apa saja? Ya, sektor-sektor baru misalnya renewable energy. Ya kan, renewable energy ini kan adalah sektor yang mau tidak mau menjadi proses transisi energi kita ke depan. Masih kecil ruangannya, tapi eksplorasinya kan harus dibangun terus. Nah, ini padat modal. Ya kan, padat modal. Tentunya perbankan nasional bisa aktif di sana. Kemudian sektor-sektor misalnya hilirisasi, dan itu kan juga sama. Hilirisasi ini sumber daya alam dan hilirisasi sektor pertanian. Termasuk mana? Sektor perikanan. Sektor perikanan ini kan selama ini kapal-kapal kita itu kan sudah sangat tua. Dan perbankan kita itu kan untuk membiayai pembelian kapal-kapal penangkap ikan ini kan kecil sekali kontribusinya. Nah, ini kan yang harus diingatkan kepada mereka ketika pemerintah melakukan upaya menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dari sektor hilirisasi sumber daya alam, pertanian dan perikanan. Lah, support kan harus datang ke sana. Nah, demand side itu harusnya datang dari arah sana. Nah, kemudian bagaimana menopang demand side itu dengan opini-opini yang positif, kemudian regulasi-regulasi yang positif, perizinan-perizinan yang positif, dan kemudian industri yang ada di sana itu bisa tumbuh dengan baik. Artinya betul-betul dirangkul dari berbagai sisi begitu ya Pak. Kemudian ada sektor-sektor ekstraksi, misalnya smelter. Smelter itu kan sangat besar
pertumbuhan kreditnya. Bahkan selama ini banyak ditopang oleh kredit sindikasi di mana asing sangat dominan. Ya. Peran perbankan nasional kecil karena apa? Faktor jumlah dana yang dibutuhkan sangat besar. Lah, ini juga sebenarnya perlu diperkuatkan kembali. Ya. Ya, isu mengenai baterai yang katanya sudah mulai tidak jadi minat apa dan sebagainya ini kan sifatnya temporer atau kemudian seasonal. Temporer, seasonal atau memang berkelanjutan jangka panjang lah. Inilah yang harus kemudian bersama-sama kita ingatkan.